Apa artinya mengambil di dalam Kejadian 2 ayat 15? Mengambil. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Apa artinya mengambil di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15? Bersama saya, Uncle Mandil, dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan saudara, dan selamat datang di dalam channel saya ini, Uncle Mandil 24. Dan seperti pertanyaan tadi, bahwa apa maksudnya mengambil dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kalau mengambil itu berarti mengambil, ya, seperti ini ya saudara, mengambil, ya kan, mengambil. Tetapi kalau kita lihat kata mengambil dalam teks Ibrani-nya, kita harus lihat dulu supaya kita bisa memahami makna dari kata mengambil itu, ya. Dalam teks Ibrani kata mengambil yaitu fayikah, V A ya Y I Q-A-K-H, Fayikah. Artinya apa? Artinya dia itu adalah Tuhan Allah mengambil atau mengklaim, mengklaim manusia itu, ya, sebagai miliknya. Kenapa dikatakan fayikah? Artinya adalah mengambil atau mengklaim. Kenapa diklaim bahwa manusia itu adalah miliknya? Karena kalau ke dalam kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, di mana Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup dalam hidungnya. Itu artinya bahwa manusia itu dijadikan, dibentuk oleh Tuhan Allah. Itu sebabnya manusia yang dibentuknya dikatakan adalah miliknya Allah. Itu makanya Allah mengklaim, mengambil fayikah manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Jadi Tuhan Allah mengklaim bahwa manusia yang dijadikannya itu adalah miliknya, dan oleh karena itu ia berhak dong mengambilnya dan meletakkannya dimanapun ia kehendaki. Dan di dalam Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil, mengklaim miliknya itu dan meletakkan di mana yang dia kehendaki, yaitu di Taman Eden. Jadi meletakkan manusia itu, menaruh manusia itu bukan karena kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Allah yang berkehendak untuk meletakkan manusia itu di Taman Eden. Ya, dan Allah berhak. Kenapa berhak? Karena manusia yang dijadikannya itu adalah miliknya. Fayikah, itu makanya dia klaim karena itu adalah miliknya. Kalau berbicara tentang milik, berarti tidak ada yang berhak, karena itu adalah milik dari sang empunya, yaitu Tuhan Allah Adonai Elohim. Jadi kalau ada manusia yang hadir di bawah matahari ini, itu adalah miliknya Tuhan Allah, miliknya Allah. Jadi kemanapun manusia yang lahir, entah itu di keluarga mana, atau di mana, itu dia yang berhak meletakkan, dia yang berhak menaruh, dia yang berhak menghadirkan dimanapun manusia itu dilahirkan. Jadi kita sebagai manusia yang hadir di bawah matahari ini tidak perlu dan tidak punya hak untuk komplain di mana kita dilahirkan. Kita tidak punya hak untuk mengkomplain, di mana Tuhan aku dilahirkan, kok di sini, kok di sini, kok di sini. Tidak. Tetapi itu sepenuhnya adalah hak Allah, karena dia memiliki hidup kita, karena kita adalah miliknya yang diklaim olehnya. Begitu saudara. Jadi bersyukur, ya, kita bersyukur dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan Allah, itu berarti Allah yang menghendaki. Jadi jangan kita klaim milik kita, diri kita ini sebagai milik kita, tidak. Tapi milik kita, diri kita ini adalah miliknya Allah. Jadi Allah lah yang berhak untuk meletakkan dimanapun kita berada. Jadi bersyukur aja. Kalau engkau ada di Indonesia, bersyukur. Kalau engkau ada di negara lain, bersyukur. Kalau engkau ada di keluarga ini dilahirkan, bersyukur, ya. Karena kehadiranmu adalah kehendak Allah. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan, ya. Ini pembelajaran di dalam Kejadian 2 ayat 15 bahwa makna atau arti dari mengambil yaitu fayikah, yaitu mengklaim sebagai kepemilikan.
Ya, Tuhan berkati dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya kami boleh bersyukur dan kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Melalui firman-Mu kami belajar, buka hati kami untuk kami terus mengenal pribadi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, sampai ketemu di video saya berikutnya. See you.